panduan ibadah online. 1. Siapkan diri adik-adik, pakai pakaian rapi dan sopan, karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. 2. Duduk yang rapi selama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Jangan sambil makan atau minum ya. Juga jangan tidur-tiduran. Jika adik-adik sedang sakit, adik-adik boleh ibadah di tempat tidur. 3. Siapkan Alkitab adik-adik, uang persembahan, dan juga tempat untuk memberi persembahan. 4. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan. 5. Mari semangat memuji Tuhan, dan selama beribadah jangan ngobrol juga ya, dan jangan jalan-jalan. 6. Ajak mama dan papa untuk beribadah dan berdoa bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Ya adik-adik, sekarang Kak Bunga dan Kak Excel mengundang adik-adik untuk semangat beribadah di minggu ini. Nah, sebelum kita memulai, kita mau dengar temanya dulu nih. Temanya apa Kak Excel? Tema kita hari ini adik-adik adalah Ku menang sebagai anak Tuhan karena Tuhan Yesus telah bangkit. Kita ulang sekali lagi, bagaimana kamu nggak? Biar semangat. Boleh, kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ku menang sebagai anak Tuhan karena Tuhan Yesus telah bangkit. Ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, adik-adik juga harus semangat ya. Bisa sama seperti Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Pakai gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah. Kita ulang sekali lagi. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Ya adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Bila Roh Allah Ada di Sini. Jangan lupa pakai gerakannya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Kita ulang dari awal sekali lagi. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ya adik-adik, dipersilakan duduk. Sekarang kita mau doa dulu. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami dan memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat ibadah online bersama-sama di sini. Berkati kami agar kami tetap semangat dan mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sekarang Kakak Bunga undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyikan lagu tema kita yaitu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya adik-adik, dipersilakan duduk. Siapin Alkitabnya karena kita akan membacakan Mazmur. Adik-adik, sekarang kita akan baca Mazmur. Adik-adik, kalau Alkitabnya sudah ada, buka Alkitabnya di Mazmur 32 ayat 5. Mazmur 32 ayat 5. Kalau sudah menemukannya, kita bacanya bersama-sama ya adik-adik. Judulnya adalah Kebahagiaan Orang yang Diampuni Dosanya. Kita selang sekali lagi ya, judulnya Kebahagiaan Orang yang Diampuni Dosanya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah adik-adik, di ayat 5 tadi dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Kau mengampuni kesalahan karena dosaku. Artinya adik-adik, ketika adik-adik berbuat salah atau adik-adik melakukan hal yang dibenci atau tidak disukai oleh Tuhan, misalnya adik-adik melawan orang tua, adik-adik tidak dengar-dengaran kepada orang tua, atau adik-adik membuli teman, yang adik-adik lakukan adalah adik-adik harus minta ampun. Caranya seperti apa minta ampun sama Tuhan adik-adik? Dengan cara berdoa. Tetapi adik-adik harus ingat, ketika adik-adik minta ampun kepada Tuhan dengan cara adik-adik berdoa, adik-adik juga harus berjanji kepada Tuhan bahwa adik-adik tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jadi adik-adik harus seperti itu ya. Ya, karena kita sudah baca Mazmur, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan uang maupun tempat persembahannya, dan kita akan menyanyikan lagu Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Serapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ya adik-adik, doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita dari Pos Ampera. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus,
Yesus. Terima kasih Terima kasih karena kami karena kami sudah sudah persembahan. Biarlah persembahan kami kami berguna berguna buat gereja kami. buat kerja kami. Berkati kami semua. Berkati Kami semua. kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dan doanya dipimpin oleh teman kita Pos Ampera, kita akan menyanyikan lagu yaitu Berbicaralah Kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhanmu, berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati sekolah minggu, akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Sekarang Kakak Maria ingin menceritakan cerita firman Tuhan. Tapi entar dulu. Kakak akan tunjukkan video yang menarik untuk adik-adik tonton. Nih videonya. Selamat menonton. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya." Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. "Jangan cemas," kata Yesus. "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali." Yesus pun makan ikan.
Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Adik-adik, video yang tadi kita tonton adalah cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu, Tuhan Yesus juga menunjukkan atau menampakkan dirinya yang sudah bangkit kepada 1. Maria Magdalena, 2. Murid-murid Yesus, ketiga Thomas. Tapi ada salah satu murid yang tidak percaya. Murid Yesus itu namanya Thomas. Murid Yesus yang tidak percaya salah satunya adalah Thomas. Sekarang kita baca dulu nih Alkitab kisah murid Tuhan Yesus yang tidak percaya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah siap, ayo kita buka di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Mari kita baca sama-sama. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Padahal setiap hari loh Thomas mengikuti Yesus, bahkan sudah sering sekali melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tapi Thomas sendiri masih tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik lihat deh gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar superhero atau pahlawan super yang biasa kita sebut Superman. Pahlawan ini terkenal banget ya adik-adik dengan kekuatan super yang luar biasa. Tapi adik-adik, cerita superhero ini, cerita Superman ini hanyalah sebuah dongeng alias tidak nyata. Tidak beneran kisah Superman walaupun Superman itu sangat hebat. Tapi beda dengan cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ceritanya bukan dongeng. Tuhan Yesus ceritanya adalah nyata atau benar. Tuh adik-adik, kita jangan seperti Thomas. Padahal sudah melihat tapi tidak percaya. Seperti di ayat 29, ayo kita baca. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tuh adik-adik, walaupun kita tidak melihat, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap percaya. Terus Kak, buktinya apa kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Buktinya gampang kok adik-adik, kita lihat deh di kehidupan
sehari adik-adik. Sampai saat ini Tuhan Yesus menyertai dan menjaga kita. Apalagi Tuhan Yesus melindungi kita dari pandemi virus apa? COVID-19 atau Corona. Tuhan Yesus memberikan kita 1, kesehatan. 2, masih bisa sekolah walaupun sekolahnya online. 3, ada orang tua atau keluarga yang masih selalu menemani dan menjaga kita. Di tengah pandemi virus COVID saat ini, kita masih bersyukur kalau kita masih sehat. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita masih sehat. Banyak loh di luar sana yang sakit COVID, sakit corona, harus isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit, tapi kita malah masih sehat. Jadi adik-adik harus mengucap syukur ya. Begitu juga kalau ada yang sakit pun, ingat, yakin dan percaya Tuhan pasti menyembuhkan kita. Asalkan adik-adik mau berdoa minta kesembuhan sama Tuhan, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Kita pun masih bisa sekolah walaupun online. Adik-adik harus bersyukur masih ada guru-guru yang sangat rajin mau mengajar adik-adik walaupun secara online. Jadi jangan males-males lagi ya belajar online. Guru-guru tetap memberikan pelajaran untuk adik-adik agar adik-adik tetap pandai, makin cerdas, dan masa depan adik-adik menjadi lebih baik. Kita juga masih bersyukur masih ada orang-orang di sekitar kita yang masih menemani. Contohnya siapa? Papa, mama, oma, opa, kakak, adik, om, tante, keluarga yang lain, semuanya itu dikirim Tuhan untuk menjaga dan melindungi kita. Jadi adik-adik harus bersyukur. Dengan cara apa? Bersyukurnya dengan cara taat kepada orang yang lebih tua. Jangan suka ngelawan ya, karena orang tua dan orang lain yang menjaga kita adalah utusan Tuhan Yesus untuk menjaga kita di rumah. Itulah bukti kasih setia Tuhan Yesus kepada kita semua adik-adik. Jadi Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga bukanlah cerita dongeng. Ingat ya adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus adalah cerita nyata atau beneran, bukan kisah dongeng. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sekarang saatnya mini quiz. 3 pertanyaan akan ditanyakan untuk kelas balita, yaitu dari kelas TK sampai dengan kelas 1 SD. Pertanyaan pertama, siapa nama murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus? A. Andreas, B. Thomas, C. Yohanes. Iya, benar. Jawabannya adalah B. Thomas. Pertanyaan kedua. Pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? A. 1, B. 2, C. 3. Iya, benar. Jawaban yang benar adalah C. Pertanyaan ketiga. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah cerita A. nyata atau benar terjadi, B. dongeng, C. tidak terjadi atau fiksi. Iya, betul sekali. Jawaban yang benar A. Kisah Tuhan Yesus yang sudah bangkit adalah nyata atau benar terjadi. Sekarang 4 pertanyaan untuk kelas tengah dan tanggung, yaitu dari kelas 2 SD sampai dengan 6 SD. Pertanyaan pertama.
Kepada siapakah Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri setelah kebangkitannya? A. Petrus, B. Thomas, C. Maria Magdalena. Iya, jawabannya betul sekali, yaitu C. Maria Magdalena. Pertanyaan kedua. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari ayat Alkitab A. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, B. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, C. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Iya, betul sekali. Jawaban yang benar adalah A. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Pertanyaan ketiga. Judul atau perikop ayat Alkitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 yang kita baca hari ini adalah A. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, B. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, C. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Iya, betul. Jawaban yang benar C. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Pertanyaan keempat. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kalimat ini ada di ayat Alkitab A. Yohanes 20 ayat 24, B. Yohanes 20 ayat 29, C. Yohanes 20 ayat 25. Iya, betul sekali. Jawaban yang benar adalah B. Yohanes 20 ayat 29. Terima kasih sudah mengikuti mini quiz hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan dengan mini quiz selanjutnya. Adik-adik, sekarang waktunya doa syafaat dan doa Bapa kami. Doa Bapa kami akan dipimpin oleh teman kita dari Pos Ampera dan doa syafaat dipimpin oleh kakak sendiri. Mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal sekolah minggu sampai sekarang. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kisah Tuhan Yesus akan kebangkitan-Mu itu adalah nyata, bukan dongeng. Kami ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami, papa, mama, oma, opa, saudara yang lain yang menjaga kami. Tuhan memberkati dalam tugas tanggung jawabnya, dalam tugas pelayanan di gerejanya masing-masing. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu, para pendeta di tempat kami beribadah Gereja Gemis Mahanaim. Memberkati bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Memberkati Bapak Jokowi sebagai kepala negara sampai aparat terkecil pun RT RW. Tuhan memberkati. Dan khususnya kami yakin dan percaya COVID-19 yang sedang terjadi di negara kami bisa cepat pulih, dan dari semuanya itu nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Memberkati para dokter, para medis, para suster. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Inilah doa kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa, yaitu doa Bapa kami. Teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tugas minggu ini adalah kreativitas mewarnai. Foto gambar akan dikirim ke WhatsApp grup pos masing-masing. Adik-adik print ya, lalu adik-adik warnai. Jika mama, papa, oma, opa, dan adik-adik tidak bisa untuk print gambarnya, mohon info ke WA grup ya, ke kakak sekolah minggu. Nanti kakak sekolah minggu akan bantu untuk print gambarnya lalu diantar ke rumah adik-adik. Kreativitas yang sudah selesai diwarnai, difoto ya bersama dengan diri adik-adiknya. Jangan foto kreativitas gambarnya aja. Lalu fotonya dikirim ke grup WhatsApp pos masing-masing. Jangan lupa ya mengerjakan kreativitas minggu ini, yaitu mewarnai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan pesan minggu ini sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik harus percaya, adik-adik harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Dan cerita kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata adik-adik, ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Dan yang paling terpenting adik-adik harus tetap taat sebagai anak Tuhan. Sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu tema kita, yaitu Ku Menang sebagai anak Tuhan. Jangan lupa pakai gerakan ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya adik-adik, karena kita sudah selesai nih Kak Excel ibadahnya minggu betul ini. Sekarang kita mau berdoa, adik-adik lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, dan buat kami untuk percaya dan taat bahwa Engkau sudah menebus dosa kami. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap kami anak-anak sekolah minggu di Semanai maupun anak-anak sekolah minggu di luar sana. Tuhan berkati kami agar kami selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan segala penyakit. Biarlah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi harap damai kami ya Bapa, maupun bangsa Indonesia ini bisa segera pulih dari sakit penyakit. Biarlah kami serahkan juga semua kehidupan orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Kakak Bunga mau ingetin lagi ya. Adik-adik kalau lagi di luar ataupun lagi jalan sama bapaknya, tetap jaga kesehatannya ya. Pakai masker, bawa hand sanitizer, atau enggak rajin-rajin cuci tangan biar kita terhindar dari segala virus yang ada kayak COVID-19. Jadi kita harus tetap jaga-jaga ya adik-adik, dan jangan lupa harus tetap berdoa dan baca firman Tuhan. Doain supaya kita terbebas dari COVID-19 ini. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadahnya. Kita mau tutup ibadah kita. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu penutup, yaitu Segala Puji Syukur. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi
Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you and me. Bye-bye. adik-adik.
Terima kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Aku selalu mendukungmu, mendorong bersatu, dan bila kau sedih, akan mendoakanmu. Dalam Tuhan, kau temanku, ku temanmu,